Tahun ajaran di SD Doan berakhir, menandai pergantian ke tahun baru. Saat daun musim gugur yang berwarna-warni mulai berguguran, para siswa menyambut liburan musim dingin dengan penuh semangat. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa menikmati liburan, guru mereka, Im Do-hon, memberikan pesan serius. Ia mengingatkan bahwa tahun depan, mereka akan menjadi siswa kelas 6, yang berarti mereka harus mulai berpikir lebih matang tentang masa depan mereka. Do-hon menegaskan bahwa meskipun secara hukum seseorang dianggap dewasa di usia 19 tahun, realitas sosial di dunia mereka menuntut kedewasaan jauh lebih awal. Ia percaya bahwa seorang dewasa sejati adalah mereka yang bisa bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Dengan kata-kata itu, ia mendorong siswa-siswanya untuk merenungkan jalan hidup yang akan mereka pilih setelah lulus SD. Sebagian besar siswa di SD Doan memang memiliki jalan yang cukup jelas, melanjutkan ke SMP dan seterusnya. Namun, ada beberapa yang harus langsung bekerja atau masuk sekolah kejuruan karena keadaan ekonomi. Meskipun pendidikan wajib tetap dijamin oleh pemerintah, dunia yang mereka tinggali telah menjadi sangat keras, memaksa anak-anak untuk bertahan dalam sistem meritokrasi yang kejam. Setelah upacara selesai, beberapa siswa mendekati Im Do-hon untuk meminta nasihat, terutama tentang Akademi Pemain, sebuah akademi bergengsi, yang melatih individu menjadi pemain elit di masyarakat mereka. Namun, Eun Hyuk dan Min Ji, yang sudah mantap ingin masuk ke Akademi Pemain, tidak merasa perlu berkonsultasi. Mereka sudah yakin dengan pilihan mereka. Saat anak-anak meninggalkan sekolah, mereka menikmati momen terakhir sebagai siswa SD, yang masih bebas dari beban masa depan. Salju turun perlahan, menciptakan suasana melankolis di antara mereka. Seona, yang selama ini tinggal di gereja, dan awalnya berencana menjadi biarawati atau bekerja serabutan setelah lulus, kini memiliki pemikiran berbeda. Ia telah menghadapi banyak diskriminasi, dan keterbatasan sebagai seorang Ain, dan ia sadar, bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan dan kekuatan, adalah dengan menjadi pemain. Hayang, yang berasal dari keluarga elit grup Alice, juga mengungkapkan niatnya untuk masuk Akademi Pemain. Meskipun ia tidak yakin akan benar-benar menjadi pemain, ia ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya dan teman-temannya. Ia juga merasa memiliki tanggung jawab lebih besar setelah kelahiran adik laki-lakinya. Percakapan berlanjut dengan anak-anak yang satu persatu mengungkapkan tekad mereka. Semua mata akhirnya tertuju pada Euna, yang sejak tadi diam saja. Tidak seperti yang lain, Euna belum memutuskan masa depannya. Selama ini, semua orang berasumsi bahwa Euna akan menjadi pemain. Keluarganya, teman-temannya, bahkan gurunya, melihatnya sebagai calon pemain yang menjanjikan. Namun, harapan yang begitu besar itu justru terasa sebagai beban baginya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar ingin mengikuti jalan yang sama, seperti kehidupan masa lalunya. Min Ji, yang terkenal belak-belakan, merasa frustasi dengan keraguan Euna. Ia menegaskan, bahwa Euna seharusnya menjalani hidupnya dengan bebas, sesuai dengan prinsip yang selalu ia pegang. Namun, Euna hanya menjawab, bahwa ini adalah hidupnya sendiri, dan ia harus memikirkannya dengan serius. Saat mereka terus berjalan di jalan bersalju, teman-temannya bercanda dan meyakinkan, bahwa bagaimanapun, Euna pasti akan masuk Akademi Pemain. Mereka yakin, bahwa kapten mereka tidak akan memilih jalan lain. Di tengah kebimbangan dan harapan, mereka melangkah maju, menapaki jejak yang akan menentukan masa depan mereka. Di sisi lain,
Tahun baru membawa perubahan besar dalam dunia mereka. Sebuah surat kabar nasional merilis peringkat terbaru dari perusahaan dan klan, menampilkan daftar kelompok paling berpengaruh di negara itu. Galaxy, Sirius, dan Eternal tetap mendominasi dunia bisnis, sementara klan Origin, Myungwang, dan Regulus memegang posisi teratas dalam daftar klan elit. Dengan dunia yang terus bergerak maju, dan kompetisi yang semakin sengit, para siswa SD Doan harus bersiap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Bulan Februari telah tiba, menandai hari wisuda Nae. Meski masih dalam masa liburan, Euna menggandeng tangan ibunya, untuk menghadiri acara tersebut di TK Doan. Suasana taman kanak-kanak tampak ramai, dengan para orang tua yang berkumpul, meskipun hanya sebuah upacara kelulusan. Euna memperhatikan bahwa ibunya, meskipun sudah memasuki usia 40-an, tetap terlihat muda dan anggun, hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bangga, meski pujian itu tidak langsung ditujukan padanya. Sementara itu, Ena, kakak mereka, tidak dapat menghadiri upacara wisuda, karena sedang berlatih untuk upacara kelulusannya sendiri, di Akademi Sekolah Menengah Pemain. Meski begitu, dia mengungkapkan keinginannya, untuk melihat upacara Enae melalui rekaman video. Di acara tersebut, Julieta dan keluarganya hadir, untuk mewakili ayah Enae yang tidak bisa datang. Avernir, putra Julieta yang masih berusia 5 tahun, tampak bersemangat dan langsung berlari menjelajahi sekolah, diikuti oleh ibunya yang berusaha mengejarnya. Upacara wisuda segera dimulai. Di antara para siswa taman kanak-kanak yang berkumpul di panggung, Enae tampak bersinar, seolah menjadi pusat perhatian di dunia yang gelap. Ketika matanya bertemu dengan Euna, dia tersenyum cerah. Namun, di tengah suasana penuh kebahagiaan ini, Euna mengetahui bahwa hari ini adalah hari di mana, dalam kehidupan sebelumnya, Sun Ki-jon membunuh putrinya sendiri, Mie. Tanpa ragu, ia menyelinap keluar dari kelas, dengan membawa perangkat pemutarnya yang diberikan oleh Bruno. Dengan menggunakan sensor mana, ia melacak keberadaan sesuatu yang berbahaya. Saat berlari menyusuri lorong, Euna mengingat kata-kata terakhir Sun Ki-jon sebelum kemundurannya, tentang bagaimana ia mencekik putrinya, yang terinfeksi monster dengan tangannya sendiri, lalu hidup dalam rasa bersalah yang menghantui. Ki-jon mengakui ketakutannya akan kematian, dan bagaimana ia merasa lega, ketika putrinya mati di tangannya. Itu adalah perasaan yang ia benci namun tidak bisa disangkal. Kini, di kehidupan ini, Euna bertekad untuk mencegah tragedi itu terulang. Ia mendeteksi kehadiran monster peringkat ke-7, yang baru lahir dari kemahahadiran, dan langsung menembaknya tanpa ragu. Dengan 3 tembakan tepat sasaran, makhluk itu tumbang. Namun, masih ada satu lagi. Saat monster lain muncul dan menyerangnya dari atas, Euna menghindar dengan cepat. Dalam sekejap, dia menodongkan senapan ke dalam mulut makhluk itu, dan menembakkan peluru yang dipenuhi mana, mengakhiri keberadaannya dalam hitungan detik. Setelah memastikan situasi aman, Euna kembali ke upacara wisuda. Enae, yang melihatnya kembali, langsung menyadari bahwa dia berbohong, tentang hanya pergi ke kamar mandi. Dengan wajah cemberut, ia menuntut penjelasan. Untuk menenangkannya, Euna memberikan buket bunga, yang mereka bawa sebagai hadiah. Setelah sedikit merajuk, Enae akhirnya memaafkannya, meskipun dengan ancaman manja, bahwa dia tidak akan memaafkan jika Euna mengulanginya. Di tengah suasana hangat itu, Sun Ki-jon tiba-tiba muncul, meminta maaf kepada Mie, karena datang terlambat. Berbeda dari dirinya yang dulu, kini ia tampak lebih hidup, meskipun sedikit konyol, saat berusaha membujuk putrinya agar memaafkannya.
Bagi Euna, perubahan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sun Ki-jon yang ia kenal di kehidupan sebelumnya, sudah tidak ada. Melihat interaksi antara Ki-jon dan Mie, Euna merasa sedikit kesepian, namun segera dihibur oleh Enae dan adik-adik kecil lainnya, yang menyatakan bahwa ia tidak akan pernah sendirian. Ia tersenyum, menyadari bahwa dalam kehidupan ini, ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Di akhir hari yang penuh emosi ini, Euna mengajak semua orang untuk makan steak bersama, menutup momen ini dengan kebahagiaan yang nyata, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Pada hari Valentine, suasana di SD Doan terasa berbeda dari biasanya. Liburan musim dingin yang lebih awal akibat wabah mantikor tahun lalu, telah membuat para siswa kembali ke sekolah lebih cepat dari yang diharapkan. Banyak anak mengeluh, karena merasa liburan mereka dipersingkat, termasuk Euna, yang tidak melihat alasan untuk bersekolah tanpa ada kelas. Sementara anak laki-laki di kelas menggerutu, tentang liburan yang berakhir, mereka juga diam-diam melirik ke arah para gadis, berharap menerima coklat. Namun kenyataannya, berbeda dari yang mereka bayangkan. Para gadis tampaknya lebih tertarik berbagi coklat di antara mereka sendiri, membuat banyak anak laki-laki kecewa. Beberapa anak laki-laki yang tidak mendapatkan coklat pun berpura-pura tidak peduli, meskipun Euna bisa melihat bahwa mereka hanya mencoba menutupi kekecewaan mereka. Di kelas lain, suasana lebih riuh. Shin Min-young dari kelas 1, bahkan bertengkar dengan beberapa gadis dari kelas 2, karena ingin memberikan coklat kepada Baek Hyun-yul, bocah populer di sekolah. Sementara itu, beberapa anak laki-laki mencoba mendekati Hyun-yul, berharap bisa mendapatkan sedikit coklat darinya. Di tengah suasana itu, Euna dan Eun-hyuk berbincang santai, hingga Seona tiba-tiba menghampiri mereka dengan ekspresi tidak senang, terutama pada Eun-hyuk, yang ingin melihat coklat yang diterima Hyun-yul. Dengan canggung, Eun-hyuk berusaha menjelaskan, tetapi Seona tampak tidak puas. Akhirnya, ia mengeluarkan coklat yang dibuatnya di gereja, dan memberikannya kepada mereka berdua. Euna menerimanya dengan tenang, sementara Eun-hyuk tampak sangat senang menerimanya, di depan teman-temannya. Di sisi lain, Minji awalnya enggan memberikan coklat kepada Euna, tetapi akhirnya menyerah dan memberinya satu. Namun, tanpa sepengetahuannya, coklat itu dibuat saat Minji menginap di rumah Hayang. Ternyata, rasanya tidak seperti yang Euna harapkan. Manis pada awalnya, tetapi kemudian berubah menjadi pedas dan pahit. Meski demikian, ia tetap memakannya, karena tidak ingin menyia-nyiakan makanan. Saat malam tiba, Euna dipanggil keluar rumah oleh seseorang, yang ternyata adalah So-hyun, kakak kelasnya. Ia datang dengan mobil, dan memberikan coklat kepada Euna serta keluarganya. Euna terkejut, melihat beberapa coklat mewah di dalam kantong kertas itu. Meskipun So-hyun mengklaim bahwa ia hanya memberikannya secara kebetulan, Euna merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Saat mereka berbagi coklat di dalam mobil, So-hyun memperingatkan Euna, agar memberikan sesuatu yang lebih baik di White Day atau Hari Putih, sebagai balasan atas coklat yang diterimanya. Euna, yang awalnya tidak terlalu memikirkan hari Valentine, kini menyadari bahwa ia harus mempersiapkan sesuatu untuk bulan depan. Begitulah hari Valentine Euna berlalu, penuh kejutan, interaksi yang tidak terduga, dan sedikit tantangan dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya. Sudah 3 tahun sejak Euna masuk ke Akademi Pemain, dan kini, ia telah mencapai usia untuk lulus dari Akademi Menengah. Euna, adiknya, yang telah menyelesaikan tahun ajaran sehari lebih awal, datang bersama keluarganya untuk menghadiri upacara kelulusan Euna. Bersama adik bungsunya, Enae,
Mereka berjalan di tengah keramaian, menuju lokasi acara yang dibangun di bekas kuil Jogiesa. Di sekitar mereka, banyak perwakilan klan terkenal berkumpul, membicarakan para lulusan yang menjanjikan tahun ini. Di antara mereka, nama Na sering disebut sebagai salah satu lulusan paling berbakat. Euna dan Enae menyadari bahwa kakak mereka menjadi pusat perhatian, terutama karena ia adalah benih dari Shin Seoyoung, salah satu pemain terkemuka. Orang tua mereka pun terkejut mendengar betapa luar biasanya pencapaian Euna, bahkan sampai ditawari menjadi model promosi untuk perangkat Sirius. Namun, ayah mereka menolak gagasan tersebut karena tidak ingin anaknya dieksploitasi oleh perusahaan. Momen itu justru menjadi romantis ketika sang ibu meminta ayahnya untuk mengulangi pujian bahwa ia cantik, yang kemudian berlanjut ke percakapan penuh kasih sayang di antara keduanya. Sementara itu, Euna dan Enae melanjutkan perjalanan mereka ke Grand Ballroom, tempat upacara kelulusan berlangsung. Sepanjang jalan, Euna mendengar banyak komentar tentang Euna dan statusnya sebagai desit atau benih. Ia menjelaskan kepada Enae bahwa menjadi benih berarti seseorang diakui memiliki masa depan yang menjanjikan dan berhak mendapatkan bimbingan dari pemain senior. Status ini sangat bergengsi, terutama jika sponsornya berasal dari 12 kursi, kelompok pemain terkuat yang berpengaruh. Di dalam ballroom, Euna menyadari bahwa Euna tidak sendirian. Ia berdiri bersama dua individu lain, yang juga menarik perhatian, yaitu Ryu Yeonhwa dan Han Changjin. Keduanya juga adalah benih dari pemain terkenal, dan di kemudian hari, akan menjadi bagian dari generasi ketiga 12 kursi. Kehadiran mereka di sisi Euna, menandakan bahwa kakaknya benar-benar berada di antara para calon pemimpin masa depan. Namun, Euna memiliki perasaan campur aduk, terutama terhadap Han Changjin. Dalam ingatannya sebelum regresi, Han Changjin adalah sosok yang sinis, dan tidak pernah menghormati para peri, khususnya Ha Baekgyeon. Mereka sering berselisih paham, dan Euna merasa bahwa anak itu bukanlah orang yang bisa dipercaya. Namun, melihat Han Changjin yang sekarang, ia tampak jauh berbeda dari yang ia ingat, tidak lagi angkuh atau pesimistis, melainkan tampak pemalu dan lebih santai. Saat upacara berlangsung, Euna tampil sebagai perwakilan lulusan, dan menunjukkan keahlian sihirnya yang luar biasa. Euna dan Enae pun bangga melihat kakaknya bersinar di atas panggung. Setelah upacara selesai, Euna langsung menghampiri mereka dengan penuh semangat. Di saat yang sama, Euna juga memperhatikan perubahan Ryu Yeonhwa. Ia tidak lagi terlihat kaku dan dingin seperti dulu, melainkan lebih ceria saat berbicara dengan Euna dan Enae. Ini membuat Euna terkejut, karena Ryu Yeonhwa sebelumnya dikenal sebagai seseorang yang hampir tidak pernah menunjukkan emosi. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Han Changjin mendekati Euna, dan memperkenalkan dirinya dengan sikap pemalu, sesuatu yang benar-benar bertolak belakang, dengan karakter yang Euna ingat dari kehidupan sebelumnya. Ia bahkan terlihat gugup, menutupi sebagian wajahnya dengan tudung. Euna menjadi ragu. Apakah pria ini benar-benar Han Changjin yang ia kenal? Jika iya, maka ada sesuatu yang telah berubah dalam garis waktu ini. Ia awalnya berniat untuk mengungkap jati diri asli Han Changjin setelah upacara, tetapi kini ia tidak yakin harus bersikap seperti apa terhadap pria yang tampaknya begitu berbeda ini. Saat sesi foto kelas dimulai, Euna berlari pergi bersama teman-temannya, sementara Han Changjin mengikutinya, dengan ekspresi yang tampak lebih lembut. Melihat ini, Euna menyadari bahwa ia tidak bisa langsung percaya begitu saja. Ia memutuskan untuk tetap waspada,
dan menyelidiki Han Chang Jin lebih dalam. Jika benar pria itu masih seperti yang ia kenal dari masa lalu, maka pembasmian hama ini akan menjadi prioritasnya. Euna kembali dihadapkan pada suara-suara yang mengusik ketenangannya. Suara-suara itu memanggilnya, meminta pertolongan, mengingatkannya akan semua yang telah ia tinggalkan, dan semua yang telah ia korbankan. Dalam pikirannya, medan perang tempat ia pernah berjuang, kembali tergambar dengan jelas. Tanah berlumuran darah, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, serta suara-suara kematian yang bergema di sekelilingnya. Ia tahu bahwa semua ini adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri, bayangan dari masa lalu yang masih menghantuinya. Ilusi yang terus muncul bukanlah jeritan dari orang mati, melainkan suara dari dirinya sendiri, cerminan kelemahannya yang tidak bisa ia abaikan. Seandainya rekan-rekannya dulu ada, mereka pasti akan menertawakannya, mengejek kelemahannya yang kini begitu nyata. Namun, ada satu hal yang membedakan kehidupannya sekarang dari sebelumnya, yaitu keluarga. Di kehidupan barunya, Euna merasakan kasih sayang, yang tidak pernah ia dapatkan di kehidupan pertamanya. Kehidupan ini mengajarkannya, bahwa keluarga adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang ingin ia lindungi. Tetapi, di balik kebahagiaan yang ia nikmati saat ini, ada masa lalu yang tidak bisa ia lupakan. Suara-suara itu terus membisikkan pertanyaan yang menyakitkan, mengapa kau bisa bahagia sendirian, mengapa kau tidak mencoba menyelamatkan kami? Euna ingin menutup telinganya, mengabaikan semua suara itu. Ia ingin menjalani kehidupan yang damai, biasa saja, tanpa harus memikirkan masa depan. Tetapi ia tahu, bahwa dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena keinginannya. Orang-orang di sekitarnya terus bergerak maju, sedangkan ia sendiri tetap diam di tempat. Kenyataan itu membuatnya sadar, bahwa ia tidak bisa terus menghindari keputusan. Insiden dengan Seona tahun lalu menjadi peringatan. Jika ia terus menunda, maka suatu hari nanti, kebahagiaan yang telah ia genggam akan terenggut. Dunia ini tidak memberi banyak waktu, bagi seseorang untuk ragu-ragu. Ia harus berubah. Ia harus mengambil keputusan. Jika ia tidak melakukannya, maka orang-orang yang ia sayangi akan menjadi korban. Hari itu, di Sungai Han, Euna akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Habaik Ryeon akan lahir hari ini, seorang anak yang di masa lalu, hanya menjadi pion bagi orang lain. Euna tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Kali ini, ia akan bertindak. Ia akan mendapatkan kekuatan, kekayaan, dan pengaruh, untuk memastikan bahwa masa depan yang ia inginkan benar-benar terjadi. Euna menyadari, bahwa meskipun ia tidak bisa melakukan semuanya sendirian, ia tetap harus menjadi lebih kuat. Ia harus kembali menjadi pemain. Kekuatan mananya telah meningkat sejak kemunduran, dan meskipun ia tidak memiliki mana dalam jumlah besar, ia memiliki keterampilan yang lebih unggul dari sebelumnya. Itu cukup. Ia tidak harus menjadi yang terkuat, yang terpenting adalah ia tidak lagi diam saja. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada lagi penyesalan. Hari ini, Euna memilih untuk maju. Ia memilih untuk tidak hanya mencari kebahagiaan, tetapi juga melindunginya. Dengan tekad yang telah ia tanamkan, ia bersumpah untuk menghadapi dunia terkutuk ini. Kali ini, ia tidak akan berpaling. Aku akan menjadi pemain. Ini menggambarkan refleksi mendalam Euna, mengenai masa lalu dan tantangan yang akan datang dalam hidupnya. Dengan latar belakang Sungai Han yang kini menjadi sarang monster, Euna merenungkan, bagaimana sejarah yang ia ketahui telah terbentuk, penuh dengan kekacauan politik, kegagalan pemerintahan,
serta peperangan melawan makhluk-makhluk berbahaya. Dia mengingat kembali titik-titik kritis yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan peri, mulai dari kemunculan Kraken di bawah jembatan Seongsan, serangan monster yang terus mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah, hingga kegagalan operasi reklamasi Wyeongbu, yang justru memperburuk situasi. Serangan monster Legion ke Seoul semakin memperjelas lemahnya pertahanan umat manusia, terutama ketika para lulusan baru Akademi Pemain harus bertarung tanpa henti selama 3 hari sebelum bala bantuan datang. Euna juga mengingat tragedi yang menimpa berbagai tokoh penting, termasuk kematian Kang Hyun Chol dan Lee Do Jin, hilangnya Yo Soo Jin, serta kegilaan Park Hye Rim. Krisis politik semakin dalam ketika Im Gaeul terpaksa mundur dari jabatannya sebagai peri, digantikan oleh Ha Baek Ryeon, yang hanya dijadikan boneka oleh pihak-pihak berkepentingan. Dengan segala pengalaman dan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, Euna bertekad untuk tidak membiarkan sejarah kelam itu terulang. Ia sadar bahwa ada ancaman yang lebih besar, yaitu Ye Geong, entitas Overang peringkat ketiga, yang memimpin Monster Legion. Melihat ke langit, dia menyadari bahwa makhluk itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tekad Euna semakin bulat. Ia harus membentuk kelompok yang kuat, memiliki otoritas independen, dan cukup tangguh untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Ketika tiba-tiba ia merasakan kehadiran mengerikan di belakangnya, dia tersadar bahwa sisa-sisa mana dari Ye Geong telah muncul, seakan mengawasinya. Ini menjadi pengingat bahwa waktunya tidak banyak. 7 tahun ke depan akan menjadi periode persiapan baginya. Ia tidak boleh ragu atau bergerak lamban. Untuk melindungi masa depan yang ia inginkan, Euna harus terus maju, meskipun itu berarti meninggalkan orang-orang yang tidak bisa mengikutinya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji bahwa kali ini, semuanya akan berbeda. Sudah sebulan sejak Euna menerima coklat di hari Valentine. Kini, tanggal 14 Maret Hari Putih pun tiba, sebuah hari yang cukup merepotkan baginya. Pagi itu, ia membeli permen murah dari pasar, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, terutama Han So Hyun, seseorang yang cukup menonjol. Saat itu, adiknya, Enae, bersikeras untuk ikut bertemu So Hyun, bahkan mengenakan pakaian terbaiknya dan membawa tas kecil. Di perjalanan, Enae bertanya tentang hadiah yang Euna siapkan untuk So Hyun. Awalnya, Euna bercanda akan memberikan lollipop Chupa Chups, yang membuat Enae terkejut. Namun, setelah melihat reaksi adiknya, ia mengklarifikasi bahwa itu hanya gurauan. Untungnya, ibunya telah memperingatkan sebelumnya, sehingga Euna mempersiapkan permen yang lebih baik. Di sekolah, Euna juga harus menghadapi para gadis yang mengharapkan balasan di Hari Putih. Berkat permen yang dibelinya dalam perjalanan, ia terhindar dari keluhan mereka. Salah satu gadis bahkan berjanji akan membuatkannya coklat yang lebih enak tahun depan. Sore harinya, setelah sekolah selesai lebih awal, Euna menghubungi So Hyun untuk membuat janji temu. Saat bertemu, So Hyun turun dari mobil, dengan pakaian yang menampilkan keanggunannya. Banyak orang yang lewat menoleh karena kecantikannya. Namun, So Hyun tampak terkejut saat mengetahui Enae juga ikut serta. Meskipun awalnya sedikit tidak puas, ia tetap tersenyum hangat kepada Enae. Setelah memastikan bahwa ia tidak memiliki rencana lain, mereka bertiga pun pergi bersama. Euna menyerahkan kantong kertas, berisi hadiah Hari Putih kepada So Hyun. Gadis itu tampak terkejut dan berterima kasih, meskipun Euna mengakui dalam hati, bahwa ia tidak terlalu memikirkan hadiahnya dengan hati-hati. Setelah itu, mereka memutuskan untuk makan malam di luar.
Sohyun awalnya menyarankan untuk naik mobil, tetapi Euna memilih untuk berjalan kaki ke daerah Daemyeong yang ramai. Mereka tiba di sebuah toko sandwich dekat Universitas Sungkyunkwan. Di dalam, Sohyun tampak kebingungan saat harus memilih menu. Euna memperhatikan bahwa tangannya gemetar, menunjukkan kecanggungan yang jarang ia perlihatkan. Akhirnya, Euna turun tangan dan membantunya memilih pesanan. Saat makan, mereka bertiga berbagi sandwich, dan Sohyun tampak puas. Dalam percakapan mereka, topik akademi pemain muncul. Euna menyatakan niatnya untuk tidak melanjutkan ke sekolah menengah biasa, melainkan langsung ke akademi pemain. Sohyun, yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, menawarkannya sponsor dari Sirius, konglomerat yang berafiliasi dengan ayahnya. Euna menerima tawaran itu, dengan syarat dia masih bisa mendapatkan ramuan dari Alice, perusahaan lain yang terkenal dengan pasokan obat-obatan untuk pemain. Sohyun juga menyarankan, agar Euna mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Sirius, untuk calon siswa akademi pemain. Meskipun awalnya enggan, Euna akhirnya setuju setelah menyadari manfaatnya. Pada akhirnya, pertemuan ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk merayakan Hari Putih, tetapi juga momen penting yang menentukan masa depan Euna sebagai seorang pemain. Sementara di luar, ia menerima tawaran dengan sikap biasa saja. Dalam pikirannya, ia tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di Akademi Sekolah Menengah Pemain, proses seleksi untuk calon siswa dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk ujian kemampuan dasar, yang mencakup kurikulum kelas 6, serta pemanfaatan mana. Bagi banyak siswa, persiapan untuk ujian ini sangat penting, tetapi bagi Euna, itu hanyalah formalitas. Ia sangat yakin, bahwa dirinya akan lolos dengan mudah. Namun, ia tetap mengikuti sesi belajar yang diselenggarakan oleh Sirius, bukan karena membutuhkan materi tersebut, melainkan untuk membantu teman-temannya dengan berbagi informasi mengenai soal-soal ujian tahun sebelumnya. Selain kelompok belajar dari Sirius, kelompok Alice juga memiliki sesi belajar sendiri. Hal ini membuat banyak calon siswa aktif bertukar informasi, untuk meningkatkan peluang mereka masuk ke akademi pemain. Euna sendiri dengan santai, berbagi informasi dari Sirius dengan teman-temannya. Namun, meskipun mengikuti sesi belajar, ia tidak benar-benar fokus mendengarkan. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat beberapa orang, termasuk Dong Baek-ki, putra kedua Tuan Sirius Wolen, merasa tidak senang. Baek-ki dan beberapa anak lainnya, yang memiliki ambisi besar untuk menjadi pemain, tidak memahami sikap santai Euna, dan menganggapnya sebagai tindakan malas yang tidak pantas. Meskipun beberapa anak diam-diam menunjukkan ketidaksenangan terhadapnya, Euna tidak terlalu peduli. Ia tahu bahwa kebanyakan anak-anak yang berkumpul di sana, hanyalah hasil dari kerja keras orang tua mereka, dan belum tentu memiliki bakat yang luar biasa. Menurut pengamatannya, banyak dari mereka hanya cukup baik untuk menjadi pemain kelas B di masa depan. Mereka lebih banyak mendapat dukungan dari grup konglomerat, dengan harapan bisa melunasi utang, dengan menjadi pemain berprestasi. Saat sesi belajar berakhir, mereka diberikan waktu istirahat, sebelum persiapan ujian putaran kedua dimulai. Kali ini, ujian akan menguji kemampuan dalam mempertahankan penghalang, sebagai bagian dari kursus mana dasar tingkat lanjut. Di sela istirahatnya, Euna menikmati makanan ringan mewah yang disediakan oleh Sirius, sambil merenungkan, apakah sebaiknya ia pindah ke kelompok belajar Alice, yang mungkin memiliki camilan yang lebih enak. Sementara itu, anak-anak lain yang kurang menyukainya, mulai merencanakan cara, untuk menghadapinya saat ujian praktek nanti, terutama dalam latihan penghalang. Sementara itu,
Di Akademi Pemain, sebuah kejadian yang hampir menjadi tradisi tahunan terjadi kembali. Park Hye-rim, seorang wanita berbakat yang menduduki salah satu kursi 12, kembali mengunjungi akademi dengan satu tujuan, yaitu mencari Euna. Ia memiliki obsesi terhadap Euna, dan percaya bahwa gadis itu lebih cocok menjadi seorang supporter daripada caster. Namun, setiap kali mereka bertemu, Euna selalu berusaha menghindarinya. Seperti yang sudah diduga, saat Hye-rim menemukannya, Euna langsung berlari menjauh. Pertarungan kecil antara keduanya terjadi, di mana Euna dengan cepat menunjukkan peningkatan keterampilannya. Dengan improvisasi yang luar biasa, ia menciptakan penghalang yang bisa menyerap guncangan, dan bahkan menggunakan mana untuk bermanuver di udara seperti laba-laba. Ini mengejutkan Hye-rim, yang semakin yakin bahwa Euna memiliki potensi besar sebagai supporter. Namun, meskipun Hye-rim terus mengejarnya, Euna tetap bersikeras bahwa ia lebih suka belajar dari Seoyoung. Keduanya akhirnya tertangkap basah oleh Shin Seo-young, instruktur baru di akademi, yang menegur mereka karena membuat keributan. Kembali ke sesi latihan serius, ujian praktek pun dimulai. Gong Baek-ki, yang sebelumnya meremehkan Euna, berusaha menantangnya dalam latihan penghalang. Namun, hasilnya jauh dari harapannya. Euna dengan mudah mengalahkan semua anak yang mencoba menjatuhkannya. Baek-ki dan yang lainnya kelelahan, sementara Euna tetap berdiri dengan santai. Bahkan sang instruktur terkejut, melihat betapa hebatnya kemampuan Euna dalam menangani mana. Melihat kekuatan Euna, Gong Baek-ki akhirnya mengubah sikapnya. Ia mengakui kehebatan Euna, dan bahkan mengajaknya untuk menjadi tangan kanan Han So-hyun, sementara ia sendiri akan menjadi tangan kirinya. Ia berharap mereka bisa bekerja bersama sebagai pemain eksklusif Han So-hyun. Namun, Euna hanya mencibir tawaran itu, tidak tertarik untuk menjadi pemain eksklusif siapapun. Salah satu hal yang membuat Euna berpikir, adalah perbedaan masa depan yang ia ketahui. Dalam kemundurannya sebelumnya, Baek-ki adalah pemain eksklusif Han Seo-yeon, bukan Han So-hyun. Bahkan, ia tidak pernah mendengar nama Han So-hyun di masa lalu. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang berbeda dalam perjalanan waktu ini. Merenung, Euna menatap ke langit, menyadari bahwa ada banyak hal di masa depan yang masih belum ia ketahui. Selanjutnya, kita beralih ke percakapan dan dinamika hubungan antara Shin Seo-yang, Park Hye-rim, dan Euna di kantor instruktur Akademi Pemain. Shin Seo-yang, yang sekarang menjadi instruktur setelah keluar dari 12 kursi, mengundang Hye-rim dan Euna untuk berbicara tentang masa depan mereka. Hye-rim, yang sering mengunjungi akademi dan dekat dengan Euna, ditegur oleh Shin Seo-yang karena kurangnya martabat sebagai anggota 12 kursi. Namun, pembicaraan beralih ke Euna, yang telah berada di akademi selama 4 tahun, tanpa memberitahu Shin Seo-yang bahwa Hye-rim sering mengikutinya. Euna dengan cepat meminta maaf, menyadari bahwa dia seharusnya memberitahu mentornya lebih awal. Hye-rim kemudian mengajukan permintaan untuk menjadikan Euna muridnya, meyakinkan bahwa dia bisa membimbingnya dengan baik sebagai seorang pendukung. Namun, Euna dengan tegas menolak, tetap ingin belajar dari Shin Seo-yang. Meskipun merasa tersentuh oleh kesetiaan Euna, Shin Seo-yang sadar bahwa dia tidak lagi bisa mengajari muridnya dengan optimal sejak kehilangan sebagian mana setelah mewujudkan kekuatannya. Dengan penuh pertimbangan, Shin Seo-yang mendorong Euna untuk memikirkan kembali keputusannya. Setelah refleksi mendalam, Euna akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendukung dan menerima bimbingan dari Hye-rim.
Momen ini menandai perubahan besar dalam kehidupannya. Shin Seoyang, meskipun merasa sedih karena harus melepaskan muridnya, tetap bangga melihat Ena memilih jalannya sendiri. Sementara itu, dalam adegan berbeda, Euna sedang makan siang di halaman, bersama teman-temannya. Han Seoyeon, yang hadir di sana, menunjukkan minat besar pada Euna, bahkan menawarkan untuk menjadikannya bagian dari Sirius Group. Euna, bagaimanapun, menolak tawaran itu, karena tidak tertarik untuk dikendalikan oleh siapapun. Pembicaraan mereka juga menyentuh hubungan antara Sirius Group dan YH Group, yang menurut Seoyeon sedang dalam kondisi baik. Namun, Euna, yang memiliki pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, merasa hal ini tidak masuk akal, karena di masa depan, kedua kelompok ini memiliki hubungan yang buruk. Seoyeon juga menyarankan, agar Euna bergabung dengan Blaze Clan, dan menjadi salah satu dari 12, tetapi Euna menolak, karena tidak ingin terikat oleh aturan, dan tuntutan posisi tersebut. Baginya, kebebasan dan otonomi lebih penting, dibandingkan gelar dan status tinggi dalam dunia pemain. Selanjutnya, menggambarkan bagaimana anak-anak kelas 6, mulai mengalami perubahan fisik dan mental menuju kedewasaan. Anak-anak mulai tumbuh lebih tinggi, tubuh mereka berubah, tetapi pikiran mereka masih terjebak dalam masa kanak-kanak. Meskipun demikian, mereka mulai memiliki keinginan untuk menjadi dewasa yang lebih baik. Selama waktu istirahat, beberapa anak perempuan berkumpul membahas riasan. Minji, salah satu anak perempuan, dengan antusias memperkenalkan lipstik baru yang sedang tren di kalangan siswa sekolah dasar. Sejak sekolah mengizinkan riasan dengan persetujuan orang tua, banyak anak perempuan mulai bereksperimen dengan make-up, meskipun hasilnya terkadang berlebihan. Hal ini menjadi bahan diskusi bagi para anak laki-laki, termasuk Eunhyuk dan Euna, yang merasa bahwa anak perempuan mulai berubah, dan terasa semakin jauh dari mereka. Euna mengamati, bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada anak perempuan. Anak laki-laki juga mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam tinggi badan dan fisik mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa minat antara anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Sementara anak perempuan mulai berfokus pada riasan dan penampilan, anak laki-laki mulai tertarik pada lawan jenis, dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Di tengah pembicaraan, Eunhyuk menyebut bahwa Seona masih terlihat berbeda dari gadis-gadis lain, karena tidak ikut memakai riasan. Seona, yang memiliki pendengaran tajam, segera menyadari pembicaraan itu, dan mulai menggoda Eunhyuk. Euna menyadari, bahwa Seona perlahan mulai menunjukkan sisi yang lebih feminin, dan sadar akan daya tariknya. Selain itu, Hayang juga mulai tertarik dengan riasan, meskipun ia masih memiliki sifat kekanak-kanakan, yang membuatnya lebih terlihat imut daripada cantik. Euna menggodanya dengan mengatakan, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikan kakaknya, yang membuat Hayang cemberut sepanjang hari. Saat jam pulang sekolah, Euna terkejut melihat banyak anak berkumpul di depan gerbang. Ternyata, kakak perempuannya, Ena, datang ke sekolahnya. Ena adalah sosok yang sangat dihormati dan dikagumi, baik oleh Euna maupun teman-temannya. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak siswa, yang mengaguminya karena kecantikannya dan auranya yang dewasa. Euna sangat senang melihat Ena, karena jarang bisa bertemu dengannya, setelah ia masuk akademi tinggi. Mereka berjalan bersama dan mengobrol santai, diiringi tatapan iri teman-temannya. Dalam percakapan mereka, Ena menyebutkan bahwa ia mendapat izin menggunakan tempat latihan selama musim panas, dan mengundang beberapa teman untuk berlatih bersama, termasuk seseorang bernama Han Changjin. Euna tidak terlalu menyukai Changjin,
tetapi ia memutuskan untuk membiarkan hal itu berjalan, dan mengawasinya dari dekat. Keesokan harinya, di sekolah, Euna langsung dikerumuni teman-teman laki-lakinya, yang bersemangat membahas Euna. Mereka kagum pada kecantikannya, dan bahkan meminta diperkenalkan kepadanya. Sementara itu, Eun Hyuk, yang sudah memahami sifat Euna, memilih untuk meninggalkan kelas, mungkin untuk menghindari suasana yang akan segera menjadi ribut.